Bu Ririn nggak tahu sebenarnya gitu. Jadi saya sampaikan permohonan maaf Bu Ririn. Bu Ririn kalau fokus saja, tidak tahu cerita ke belakang gitu. Kenapa Bu Ririn yang harus ngomong? Pak Imam aja tadinya yang ngomong terkait tentang itu gitu ya. Puas nggak? Ya alhamdulillah kami berdua puas dan insya Allah masyarakat bisa memahami apa yang menjadi latar belakang kenapa saya dan Pak Chandra maju dan program-program apa yang akan kita jalankan insya Allah di saat melayani masyarakat. Optimis nggak sih debat kemarin akan mendongkrak suara dan pasangan sekian Chandra? Ya optimis, sangat-sangat optimis karena saya dapat dengerin ada masukan buat kami untuk kebaikan lagi ke depan, tapi relatif semuanya bagus ya Pak Chandra ya, dari teman-teman kita minta objektif ya, tidak karena kenal atau apa dengan saya. Bapak dari debat itu salah satu yang cukup disorot adalah masalah sampah. Ini baik lagi apa dikait-kaitkan sebagai dulunya adalah Sekda Depok. Gimana menanggapinya? Oh iya, ya sebetulnya saya nggak mau bicara terkait tentang ini pernyataan Bu Ririn yang dianggap saya tidak mengeksekusi perintah yang oleh Pak Wali. Saya cerita nggak apa-apa ya, saya cerita di sini. Bu Ririn yang saya hormati, mohon maaf Bu Ririn, saya harus bercerita biar Bu Ririn tahu. Bu Ririn nggak tahu, Bu Ririn belum pernah masuk di pemerintahan. Saya dapat tugas dari Pak Wali untuk belanja insenerator waktu itu di akhir 2023 ya, langsung diminta untuk alokasi anggaran dari BTT. Kemudian saya manggil dari teman-teman DLHK yang sebetulnya mereka adalah eksekutor atau memang yang tupoksinya ada di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup. Disampaikan bahwa akan kita alokasikan BTT, kemudian tetapi mereka teman-teman DLHK nggak siap karena pertama kajiannya belum ada. Ini kan perintah nggak bisa langsung dijalankan. Pertama kajian internal terhadap insenerator ini belum ada. Yang kedua terkait tentang kajian pengadaannya juga belum ada. Gitu. Jadi dua hal ini yang kita khawatir, namanya kita penyelenggara pemerintah, kajian internal itu urgensinya terhadap insenerator seperti apa, penting apa enggak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kajian pengadaan. Kajian pengadaan itu alat insenerator itu kan variatif. Ada yang harganya 5 miliar, ada yang 10 miliar, ada yang 20 miliar. Kita harus benar-benar mendalami. Kenapa sih 5 miliar? Jangan sampai kita bayar 25 miliar, ternyata alat itu hanya ukuran 5 miliar dan yang lainnya. Di sisi yang lain, mohon maaf saya harus sampaikan Pak Imam. Pak Imam merekomendasikan merek tertentu yang minta itu yang dibeli gitu. Kami sampaikan bahwa nggak bisa langsung beli, kita uji coba dulu. Kita uji coba dulu kemampuan alat itu. Akhirnya disepakatilah alat yang katanya rekomendasi Pak Imam, tapi saya dapat informasi dari Kadis LHK waktu itu. Ini permintaan beliau, saya nggak secara langsung dengan Pak Imam, tapi saya udah mulai, mohon maaf, nggak siap dengan cara-cara begini. Kita ingin pemerintahan ini, siapapun dia, kalau memang punya kualitas bagus, ya silakan. Tapi kalaupun itu direkomendasikan, nggak apa-apa, tapi kalau bagus juga. Tapi ternyata kita coba yang katanya bisa menyelesaikan sampah satu hari 20 ton. Kalau teman-teman nggak percaya, cek. Kita pernah di akhir tahun 2023 pernah mencoba satu alat insenerator di Pasar Cisalak. Hasil rekomendasi dari Imam itu? Ya, informasinya informasi dari beliau. Tapi saya nggak mau pusing, saya bilang coba aja dulu. Dua hal tadi, kajian kita belum ada, kita belum berani eksekusi. Yang kedua yang direkomendasikan kita pengen tahu. Kalau emang bagus kita cek gitu. Waktu itu katanya bisa produksi 20 ton per hari. Kita coba dalam sebulan. Satu hari itu nggak sampai 1 ton. Satu dari sisi kemampuan insenerator itu. Yang kedua, asapnya itu warga-warga sekitar Cisalak pada komplain. Karena asapnya, walaupun teman-teman DLHK nggak tahu gimana komunikasinya, akhirnya bisa meyakinkan warga Cisalak gitu. Jadi itu yang menjadi penyebab kenapa waktu itu tidak dieksekusi secara langsung, karena harus ada kajian. Pengadaan ini nggak bisa serta-merta kayak kita beli makanan di warung atau di toko langsung belanja, nggak bisa. Harus di latar belakangnya apa, kemudian custom alatnya seperti apa gitu. Sehingga akhir tahun kemarin itu, mohon maaf, tidak dieksekusi memang
karena dengan kondisi yang tadi 3 faktor lah boleh saya bilang. Pertama, dua kajian itu belum ada. Ketiga, alat yang direkomendasikan kita coba juga nggak bagus gitu ya. Saya nggak tahu kalau perjalanan di 2024 itu sudah ada kajian lagi terhadap alat yang dibeli, kualitas alat yang dibeli, apakah merek yang lain atau dari yang lain saya nggak tahu, tapi saya yakin kalau yang dulu kita uji coba itu tidak recommended karena katanya 20 ton per hari, itu hanya 1 hari itu nggak sampai 1 ton, kita coba asapnya kemana-mana. Pak, penegasan berarti yang kemarin itu vendornya itu pesanan dari Pak Imam. PKS. Ya saya menduga seperti itu karena di situ saya pas Kadis LHK saya minta cari yang terbaik, saya sampaikan itu cari yang terbaik, terus Pak udah ada rekomendasi ini gitu dari Pak Imam katanya ya, saya nggak mau pusing juga, ya udah coba aja dulu, saya bilang gitu, coba aja sih, kita nggak langsung eksekusi, coba aja dulu. Artinya memang sudah pernah dicoba ya Pak? Udah dicoba di pasar Cisalak itu. Apakah alat yang saat ini juga ada di katanya di Cipayung itu merupakan alat yang kemarin itu? Saya nggak tahu lanjutan itu, tapi kalau alat yang dipakai yang dulu itu ya tadi kualitasnya atau kemampuannya pas diuji coba selama 1 bulan nggak bisa, yang tadinya per hari 20 ton minimal sampah pasir Cisalak waktu itu bisa selesai per hari itu nggak sampai 1 ton. Untuk anggarannya berapa Bang dia minta? Waktu itu anggaran yang kita rencanakan alokasikan kan 5 miliar tuh dari BTT waktu itu ya, yang untuk kapasitas itu. Tapi tadi teman-teman pengadaan, teman-teman DLHK ya 5 miliar ini kan kita belum tahu alat ini apakah memang pantas dibayar 5 miliar atau enggak, makanya harus ada kajiannya dulu, jangan sampai kita kesalahan beli barang 5 miliar padahal barangnya nggak sampai 5 miliar, kan kita juga pengen selamat semua. Yang kedua tadi kita pengen yang terbaik, siapapun itu yang punya, yang ada masalah, yang penting bisa produk yang memang yang terbaik, harganya sesuai, kemudian kualitasnya memang bagus. Hanya diuji coba dulu kemarin itu, uji coba hasilnya juga nggak recommended, siapa yang mau berani. Akhirnya Abang batalkan singkat cerita. Ya waktu itu tidak terjadi eksekusi akhirnya karena teman-teman DLHK juga nggak siap, sampai akhirnya tuh teman DLHK kepala bidangnya itu harusnya dipindah ke dinas lain karena dianggap ya tidak siap dengan itu. Oke. Pak Chandra tadi juga sempat diskusi generator itu sebenarnya membahayakan. Apa seperti apa sih pandangan Abang? Ya seperti yang waktu kemarin debat saya sampaikan, jangan menyelesaikan masalah, bikin masalah baru. Kemarin pantesan paslon 1 bercerita tentang insenerator terus. Padahal yang namanya dalam teori persampahan, dalam pengurangan sampah, yang namanya proses termokimia atau pembakaran itu adalah proses yang paling akhir dapat dilakukan ketika proses yang lain udah nggak bisa lagi, dikarenakan proses termokimia ini yang mana prinsipnya adalah pembakaran ya, menghasilkan emisi gas buangan berupa gas rumah kaca, dan juga di insenerator ini ada gas yang sangat berbahaya, yaitu dioksin. Itu bisa silakan dicek, masyarakat sudah bisa cek secara ilmiah, yang mana paparan dioksin ini bisa menyebabkan kanker, bahkan juga bisa menyebabkan kematian. Dan ini yang saya duga mungkin menjadi penyebab kematian yang kemarin pemadam kebakaran kita, yang kemudian memadamkan kebakaran tanpa dilengkapi fasilitas masker, yang sekarang katanya ada yang melaporkan kan pemerintah kota terkait masalah itu. Nah, kalau kemudian emisi ini juga dibiarkan, insenerator dibuat, emisi keluar, dioksin kemudian memapar masyarakat Depok, jangan heran nanti 5 tahun, 10 tahun lagi masyarakat Depok banyak yang terkena kanker. Sehingga benar kata Pak Oli, memang harus perlu kajian gitu. Dan dioksin ini alat ukurnya di Indonesia belum ada, alat pengukur dioksinnya ada di luar negeri semua. Jadi bayangkan ini zat yang sangat berbahaya. Dan kalau kita bicara Kota Depok, berdasarkan data SIPSN 2021 itu data sudah terverifikasi ya. Mayoritas sampah di Kota Depok 62% itu adalah sampah organik. Sampah organik itu tidak bisa diolah dengan insenerator, tapi dengan pengolahan biologis, yang mana dia akan menghasilkan biogas dan juga menghasilkan kompos. Itu bisa dijadikan uang. Emisinya jauh lebih rendah dibanding insenerator. Nah, termasuk anggur seperti itu. Sisanya 25% itu plastik. Masa plastik juga pakai insenerator? Itu didaur ulang. Sisanya yang sekian belas persen tadi, ya nggak mungkin juga kalau kemudian ini kan ke insenerator, artinya nggak visible. Kenapa? Karena tadi saya bilang, kalau insenerator tuh di negara-negara maju memang sudah dipakai di Jepang dan juga di Singapura.
insenerator di Jepang dan di Singapura semua dikoneksikan utility-nya untuk pembangkit listrik, ya. Jadi gas berbahaya yang di capture, ditangkap, kemudian diarahkan untuk pembangkit listrik. Nah, seperti ini menurut saya sih gagal paham ya, paslon nomor 1, yang mana gagal paham ini juga sama juga seperti masalah gentrifikasi. Kalau yang ditanya mungkin masyarakat yang bukan pejabat pemerintahan itu mungkin hal yang biasa, tapi ini yang ditanyakan adalah notabene orang ini wakil wali kota, nggak tahu, ngakunya pengalaman, tapi nggak tahu gentrifikasi gitu loh. Orang jangankan udah jadi wakil wali kota, orang yang mau jadi pejabat tingkat kota aja itu harus tahu yang namanya gentrifikasi. Apalagi sudah ngakunya pengalaman jadi wakil wali kota, masa gentrifikasi kemudian dipersepsikan sebagai genderfikasi lagi, yang mana genderfikasi juga nggak ada di KBBI gitu loh. Jadi